Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap staf manajemen PT Al-Badriyah Wisata, yang saya hormati dan saya muliakan calon tetamu Allah dan tetamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa hadza min fadli Rabbi. Pagi ini kita sama berada di Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka persiapan untuk keberangkatan Bapak dan Ibu menuju kota Madinah dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Untuk itu, yang pertama saya mengingatkan agar Bapak dan Ibu saat ini mari kita luruskan niat semata-mata lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, faqala ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrohmu lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, Bapak Ibu akan menuju dua kota suci, kota Madinah Al-Munawwarah dan kota Mekah Al-Mukarramah. Maka bekal yang paling baik Allah ingatkan kepada hambanya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang baik itu tidak lain adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih takwa itu? Yang pertama, taknya adalah tawaddu, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati dengan sesama manusia. Artinya hati-hati dengan penyakit sombong yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kita sombong kepada Sang Pencipta, sombong dengan sesama manusia. Kita perlu sadari bahwa diri kita ini adalah seorang makhluk yang la haula wala quwata illa billahil adiyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Dikala kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak punya daya dan upaya, maka dekatkanlah Allah zat yang maha kuat, Allah zat yang maha segalanya, agar kita senantiasa mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, yakni jangan sampai kita tinggi hati dengan sesama manusia. Artinya, yuk rendahkan hati kita dengan sesama manusia. Jangan ada kesombongan antar manusia. Saat ini kita kumpul yang insya Allah akan menjadi keluarga besar dalam satu bis, yang nanti akan terpecah menjadi kamar per kamar, yakni keluarga kecil. Sehingga yuk tanamkan persatuan dan persaudaraan serta kebersamaan di antara kita. Senang-senang bersama, susah-susah bersama. Artinya bukan kita ingin diajak susah, tetapi mari kita tanamkan agar kita senantiasa jangan ada timbul yang namanya tinggi hati di antara kita. Karena kita merasa makhluk, jangan sampai nanti kesombongan yang membawa kita akan dijauhkan oleh teman-teman kita. Lalu yang kedua, ada yang namanya qofnya qanaah, nerima. Kita sama ketahui bahwa salah satu tanda orang yang beriman adalah orang yang menerima akan qadar baik dan buruk datangnya dari Allah. Sehingga kita perlu sadari, dikala kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, perbanyak bersyukur kepada Allah. Tapi dikala nanti kita akan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan kita atau menyulitkan kita, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu
mungkin musibah yang kita terima, mungkin sesuatu yang tidak mengenakan yang kita terima, itu tidak lain adalah bagian dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka perbanyak kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diingatkan, jangan kita mau nerimanya yang enak-enak saja, ya, sehingga yang tidak enak kita tidak mau terima. Padahal sesuatu yang tidak enak belum tentu itu pun akan tidak mengenakan kita seluruhnya. Tetapi justru dengan sesuatu yang tidak enak, justru kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, qana'a wa'unya adalah wara. Wara itu adalah kehati-hatian terhadap sesuatu yang syubhat. Bapak Ibu nanti kebersamaan di dalam bis, kebersamaan di dalam hotel, maka jika ada makanan yang bisa berbagi, katakan halal kepada semuanya. Jangan sampai nanti makanan bapak dan ibu belum dikatakan halal, temannya sudah lihat, lalu dimakan oleh mereka. Lalu ada ketidaksenangan dalam diri kita, maka khawatir makanan itu akan mengarah kepada hal yang subhat, bahkan mengarah kepada keharaman. Oleh sebab itu, maka bukalah kita kebersamaan untuk bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Lalu yang keempat adalah yakin, kemantapan jiwa. Bapak dan ibu insya Allah nanti di kota Madinah maupun di kota Mekah akan diajak ke tempat-tempat sejarah. Ke tempat-tempat sejarah yang akan kita kunjungi itu hukumnya adalah jaiz, hukumnya adalah mubah alias boleh. Tetapi jika kita datang ke tempat-tempat sejarah, menambah keyakinan kita akan sejarah Islam, menguatkan iman dan takwa kita, maka datangnya kita ke tempat sejarah itu akan menjadi sunnah hukumnya. Oleh sebab itu, manfaatkan sebaik-baiknya di tanah suci. Bekal yang paling utama tidak lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita juga perlu ingat, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan kemampuan masing-masing. Artinya, Bapak Ibu kerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya, manfaatkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Bagaimana Rasulullah memberikan kabar gembira kepada umatnya, solat di Masjid Nabawi, maka sekali kita solat itu bernilai 1000 kali. Di Masjidil Haram 1 kali kita solat, maka akan bernilai 100.000 kali. Oleh sebab itu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jaga kesehatannya agar senantiasa di 2 kota suci kita bisa melaksanakan ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Dan ketika nanti kita akan menuju kota Mekah Al-Mukarramah dalam rangka melaksanakan ibadah umrah, maka kembali luruskan niat semata-mata lillah, karena Allah. Umrah yang kita kerjakan, insya Allah fasilitas dari Al-Badriyah Wisata diberikan kesempatan untuk 2 kali umrah. Umrah yang pertama umratul Islam yang disebut dengan umrah wajib. Lalu umrah yang kedua adalah umrah sunnah. Jika kedua umrah ini kita kerjakan, ingat kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainakuma. Umrah yang pertama dengan umrah yang kedua itu akan menjadi penebus akan dosa kita. Maka nanti kembali ke tanah air, ke rumah masing-masing, kayaumi waladathu ummuhu, tidak ubahnya bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim sang ibu tanpa setitik noda dan dosa. Mudah-mudahan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah yang wajib dan yang sunnah, dan senantiasa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, membawa umrah yang mabrur, umrah yang makbul, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu untuk jadikan Al-Badriyah Wisata sebagai travel untuk melayani Bapak dan Ibu dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Doakan semoga Al-Badriyah Wisata senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang sangat bahagia buat kita ya. Insyaallah sebentar lagi kita akan berangkat menuju tanah suci ya. Alhamdulillah beberapa rangkaian sudah kita lewati dari kemarin, mulai dari manasik ya, kemudian tentu juga persiapan-persiapan lainnya juga sudah kita laksanakan jauh-jauh hari ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk hari ini bahkan kita juga sudah diberikan pembekalan oleh Ustadz ya. Insya Allah apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz itu menjadi bekal buat kita di sananya, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah dengan baik, kita mendapatkan ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah umroh yang makbul. Kemudian dari kami selaku tour leader, sekali lagi memohon kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama untuk saling menjaga, saling menghormati, saling membantu satu sama lain. Insya Allah bismillah kita akan berjalan bersama-sama. Semoga kita sehat, diberikan kemudahan kelancaran dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin.